Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Lisa Nasikin Alia, dalam edisi khusus Learning Journal. Pada pertemuan kali ini, tepatnya pada hari Rabu 16 Oktober 2024, kita akan membahas proses reportase mingguan dan juga materi terkait jurnalisme investigasi, mulai dari sejarah, tahapan, prinsip, dan juga perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Untuk melihat hasil karya jurnalistik mahasiswa pada pertemuan minggu ini, mari kita saksikan bersama cuplikan video reportase berikut. Di mana makanan ini sangat praktis digemari oleh mahasiswa karena mudah dibawa dan dinikmati di mana saja. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, rekan kami Ayu Nisa yang sudah berada langsung di tepatnya di kantin Jiwa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik pemirsa, Ayu Nisa, bagaimana kondisi di sana? Terima kasih ya atas info yang ada di studio. Saat ini kita berada di kantin Jiwa UI Banten, tempat yang menjadi pusat perburuan makanan cepat saji bagi para mahasiswa. Untuk mengenai informasi lebih lanjut saat ini saya sedang bersama salah satu pelanggan setia Resiko Nusantara yaitu adalah selamat siang Kak. Ya, selamat siang. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Boleh, kalau dalam seminggu ya kemungkinan saya boleh cerita bahwa TWP 3 kali dalam seminggu. Apa yang membuat kamu terus balik lagi ke sini? Dan juga apakah ada yang bisa memenuhi yang kalian suka? Ya, semuanya sih. Dari mulai rasa makanan yang enak, Indonesia yang berasa, dan yang paling penting harganya sangat terjangkau buat kantong kalangan mahasiswa. Pada pertemuan minggu ini, reportase berlangsung sesuai jadwal. Meski Bapak dosen pengampu tidak bisa membersamai pembelajaran di kelas, proses reportase dan juga presentasi tetap berjalan dengan lancar. Proses reportase didokumentasikan menggunakan kamera dan hasilnya akan dikirimkan kepada Bapak dosen pengampu untuk dilakukan penilaian. Setelah membahas proses reportase mingguan, mari kita beralih ke topik selanjutnya. Baik pemirsa, pertama kita akan membahas terkait sejarah jurnalisme investigasi. Harian Indonesia Raya di bawah Mohtar Lubis memulai jurnalisme investigasi dengan mengungkap skandal Pertamina. Pada masa Orde Baru, pers ditekan sehingga hanya dapat melakukan deep reporting dengan minim kritik. Dan menjelang akhir 1990, jurnalisme investigasi mulai bangkit kembali seiring meningkatnya kebebasan pers. Baik pemirsa, kita akan membahas tahapan jurnalisme investigasi. Tahapan jurnalisme investigasi mencakup perencanaan, dokumentasi bukti, penilaian risiko, etika dan keamanan data, serta publikasi dengan strategi komunikasi yang tepat. Pencegahan gugatan dapat dilakukan dengan memberikan hak jawab kepada pihak terkait. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Jurnalisme investigasi tentunya berbeda dengan jurnalisme lain karena jurnalisme investigasi mengungkap fakta yang tersembunyi dengan metode yang lebih mendalam seperti wawancara ekstensif dan juga pelacakan dokumen. Berita investigasi memerlukan waktu, sumber daya, dan independensi yang tinggi untuk menyajikan informasi rahasia tanpa tekanan dari pihak eksternal. Dampaknya sangat signifikan. Jurnalisme investigasi dapat mengungkap kasus korupsi, tapi juga dapat menghadirkan ancaman keamanan bagi jurnalis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip jurnalisme. Jurnalisme bertujuan untuk menyajikan berita yang akurat demi membangun masyarakat yang demokratis. 8 prinsip jurnalisme diantaranya pencarian kebenaran, loyalitas terhadap publik, disiplin verifikasi, independensi, melakukan pengawasan kekuasaan, menyajikan berita yang menarik dan relevan, menjaga proporsi serta berpegang teguh terhadap etika dan nurani. Prinsip-prinsip ini menjadikan jurnalisme investigasi sebagai pilar penting dalam mendukung transparansi,
kepercayaan publik, dan juga kehidupan sosial yang lebih baik. Jurnalisme investigasi yang berkualitas harus mematuhi beberapa prinsip jurnalisme investigasi, di antaranya sistematis, logis, objektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan, kompeten, kerahasiaan, dan independensi. Prinsip-prinsip ini menentukan investigasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, data yang akurat tanpa campur tangan pihak luar, dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Investigator harus bekerja secara profesional, mentaati hukum, dan juga menjaga kerahasiaan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Mengabaikan salah satu prinsip ini dapat mengurangi keakuratan hasil investigasi. Demikian laporan singkat mengenai pembelajaran saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya, Lisa Nasikin Alia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.